Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 tahap yang kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakiron. Nomor daftar ujian 2021 702637. Nomor peserta pendidikan profesi guru 18127700210005. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MI Salafiyah Bitu, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 tahap kedua di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan materi manfaat zakat fitrah dan manfaat berinfak. Untuk lebih jelasnya, video praktik pembelajaran ini yang sudah saya laksanakan mohon diberikan masukan agar saya lebih baik lagi dalam praktik pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Wa syukurillah. Sehat, bisa hadir kembali ke kelas. Di hari ini kita semuanya dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengikuti kembali mata pelajaran dan bertemu dengan Bapak dalam mata pelajaran apa? Fikih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kalian, yaitu Mas Muhammad Rifki. Kepada Mas Rifki dipersilahkan. Yuk. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dihaturkan terima kasih Mas Rifki dan bisa kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, setelah kita berdoa bersama sebagai satu buah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada pagi hari ini pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada suatu halangan apapun dan kalian menjadi anak-anak yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita bersama-sama untuk Pak Ustadz akan mengabsen dulu, ya. Nanti diacungkan tangannya, diangkat tangannya sebelah kanan sambil bilang hadir, gitu ya. Oke, siap. Yang pertama Ahmad Bintang Timur. Hadir. Aulia Urhama.
Debbie Syakira Ramadhani, Dwi Oktaviani, Fadia Ulfa, Muhammad Alfi Syahrin Dafiq, Muhammad Fadli Ar-Razi. Sebelum kita mulai pelajaran, kita semangati dulu bersama-sama. Ayo semuanya berdiri. Ya, biar tidak pada lemes karena sudah siang hari. Nah, sebentar. Nah, Pak Ustadz punya lagu. Saya kira kalian sudah pada paham liriknya lagunya ya? Bisa? Bisa. Yuk, 1, 2, 3. Sebentar. Di sini zakat, di sana infak, di mana-mana ku suka infak. Di masjid zakat, di sekolah infak, di mana-mana ku suka zakat. La 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 la. Satu lagi, tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat ya? Yo, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran materi fikih yang baru, masih ingat gak kira-kira materi sebelumnya? Kalau kalian sudah mengatakan bahwa kalian tadi malam belajar materi yang kemarin apa? Ada yang bisa nggak? Materi tentang apa coba? Saya. Iya, materi tentang apa? Pengertian sedekah. Materinya tentang sedekah. Sedekah itu ada pengertiannya dua versi, ya. Ada dua, secara bahasa dan istilah. Kalau Rehan dalam belajar tadi malam, sedekah menurut bahasa itu apa, Rehan? Sedekah menurut bahasa adalah mana? Apa? Menurut bahasa adalah sedekah pemberian atau derma. Iya. Kalau secara istilah, ada yang bisa enggak? Ayo, Cahayu, anak cantik, sini. Coba, yang keras. Iya, menurut istilah sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang yang membutuhkan untuk mengharap ridho Allah. Dasarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis tentang sedekah. Kemudian ada syarat rukunnya. Sebelum kita melanjutkan lagi, ya, kalian sudah akan memasuki materi tentang manfaat zakat fitrah, berinfak dan sedekah untuk materi baru. Dalam materi ini nanti kita akan mempelajari tentang subbabnya, yaitu tentang manfaat zakat fitrah dan manfaat berinfak. Tapi sebelum kalian mempelajari itu, Pak Ustadz akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran tentang materi manfaat zakat fitrah dan manfaat infak. Lihat ke sini. Lihat ke sini, Pak Ustadz punya penayangannya. Tujuan yang pertama, Pak Ustadz punya tujuan buat pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, nomor satu apa? Setelah melihat video dan gambar tentang kegiatan zakat fitrah, siswa kalian
dapat menjelaskan manfaat zakat fitrah dan manfaat infak dengan baik dan benar. Yang kedua, lihat tujuannya apa lagi. Nah, melalui pengamatan dan pemberian contoh audiovisual seperti tadi, ya, peserta didik dapat mendeskripsikan manfaat zakat fitrah dan infak sesuai dengan tuntunan agama Islam atau syariat Islam. Tujuan yang ketiga, melalui tanya jawab lagi nanti, ya, siswa dapat menegaskan manfaat tentang zakat fitrah dan manfaat berinfak dengan baik dan benar. Kemudian melalui diskusi, jadi hari ini nanti akan ada diskusi, dibuat kelompok, ya, diskusi, dan siswa nanti mempresentasikan manfaat zakat fitrah dengan baik dan benar. Dengan diskusi juga itu akan ada tanya jawab, ya, sebagai penggalian, menemukan, merumuskan, dan peserta didik dapat mengkomunikasikan manfaat zakat fitrah dan infak dengan percaya diri, baik dan benar. Nanti kalian tak suruh untuk maju membacakan hasilnya dengan percaya diri, dengan baik dan benar. Itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang kita akan melihat penayangan, ya, melihat penayangan dari video sumber belajar. Sebentar, saya mulai dari awal lagi. Didengarkan, dicermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga kita semua dalam kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini anak-anak semuanya masuk, ya. Alhamdulillah semuanya bisa masuk. Dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran fikih Pak Ustadz, ya, dengan suaranya. Materi dalam bab 4 dengan judul manfaat zakat fitrah, berinfak dan sedekah. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita pelajari, terlebih dahulu kita harus memahami dan mengetahui, terutama kalian, tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis ketentuan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Kemudian untuk indikatornya yaitu menjelaskan manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Sudah paham? Kalau sudah paham, sudah mengerti, kita lanjut lagi ke berikutnya. Sekelumit kalian sudah melihat video media pembelajaran tentang manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Sekarang kita kembali untuk melihat penayangan video kelanjutannya. Siap? Ya, penayangan slide di gambar yang sedang dilihat oleh kalian. Kita juga harus memahami kalian tentang peta konsep dari materi manfaat zakat fitrah, Ada peta konsepnya. infak, dan sedekah. Peta konsep dari manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Yang pertama adalah
manfaat zakat fitrah. Berarti nanti yang akan kita pelajari adalah manfaat zakat fitrah Hari ini. dahulu. Hari ini. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari dalam peta konsep nanti Hari ini. tentang materi manfaat zakat fitrah dan infak dan sedekah adalah manfaat infak. Apalagi ya yang ketiga, kita tunggu. Peta konsep yang ketiga adalah manfaat sedekah. Pertemuan yang akan datang lagi. Manfaat sedekah adalah peta konsep yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke peta konsep yang keempat, yaitu mengamalkan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Masih ada lagi peta konsepnya, kita akan coba belajar lagi, yaitu peta konsep yang kelima adalah keutamaan melaksanakan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Lanjut, setelah kita memahami tentang peta konsep yang akan kita pelajari satu persatu dari mulai manfaat zakat fitrah, manfaat infak, manfaat sedekah, mengamalkan zakat fitrah, infak, dan sedekah, serta yang terakhir adalah keutamaan melaksanakan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Jelas dari Kita sana? akan lanjut ke materi yang berikutnya, Nah, yaitu yang pertama Materi hari ini manfaat zakat fitrah. dilihat, dicamkan sambil Sebenarnya melihat manfaat bukunya. zakat fitrah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, manfaat utama dari zakat fitrah adalah membersihkan jiwa. Apa? Kembali, Pak Ustaz akan ulangi. Apa? Manfaat utama zakat fitrah. Apa? Manfaat utama zakat fitrah adalah membersihkan jiwa. Nanti kamu pelajari lagi di buku setelah penayangan ini. Lanjut. Adalah membersihkan jiwa. Sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri buhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqati. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Sejenak. Itulah anak-anakku hadis tentang keutamaan dari zakat fitrah. Lanjutannya masih ada. Kita berlanjut ke slide dan penayangan dari video berikutnya, yaitu tentang manfaat zakat fitrah, di antaranya sebagai berikut. Manfaatnya sekarang perhatikan dari manfaat Dari zakat gambarnya, fitrah. bagaimana ketika orang bisa menyantuni, memberikan hartanya, zakatnya kepada orang yang membutuhkan. Begitu sangat indah, bukan anak-anak? Baiklah, ayo kita langsung bisa melihat manfaat dari zakat fitrah itu apa. Yang pertama, manfaat zakat fitrah yang pertama adalah menolong orang yang lemah. Seperti dalam gambar yang sudah kita lihat di penayangan slide video, ada bapak-bapak yang memberikan bingkisan kepada fakir miskin Nah, yang begitu perhatikan. sangat bahagia menerimanya. Ini bapak-bapaknya ini Sangat indah kehidupan dengan saling berbagi. Kemudian manfaat zakat fitrah yang kedua adalah membersihkan dari sifat kikir, tidak pelit, mudah berbagi, saling berbagi, memberikan sebagian harta bendanya, zakatnya kepada fakir miskin dan beberapa golongan yang telah ditentukan dalam Al-Quran.
Kemudian untuk manfaat yang ketiga, mendidik menjadi pemurah. Berikutnya yaitu materi tentang manfaat berinfak. Sebelum kita membacakan Dilihat, ayat suci Al-Quran, diikuti bareng-bareng. ayat 261, bahwa sudah kita ketahui bersama, membayar infak itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya juga perintah Rasulullah SAW. Dan perbuatan Perintah siapa? Infak itu? Perintah Allah dan Rasulullah. Lanjut. memberikan infak adalah hukumnya sunnah muakkad. Hukumnya apa? Hukumnya berinfak adalah sunnah muakkad. Lihat lagi. Hukumnya apa? Sunnah muakkad. Infak bersifat khusus karena harta yang dibayarkan hanya untuk kepentingan agama, untuk kepentingan keagamaan. Misalnya apa anak-anak? Misalnya untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan musola, dan tujuannya untuk syiar agama Islam. Punya tujuan yang begitu sangat mulia, yaitu Sedekah, infak, zakat yang sudah biasa kita lakukan adalah tujuannya untuk syiar agama Islam. Nah, sedekah, infak, zakat itu biasanya kalau infak lebih ke untuk fasilitas umum. Seperti apa tadi? Masjid, apalagi? Musola. Tujuannya untuk apa? Syiar agama Islam. syiar agama Islam. Adapun pahala berinfak, Pahalanya dilipat gandakan. Kita paham ya? Pahalanya kita berinfak dilipat dilipat gandakan. dan Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir sampai ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Sekarang kalian yang artinya membaca. Coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a mi'atu habbah wallahu yang keras wallahu wasi'un. Artinya apa? Dengarkan bahwa ketika orang yang berinfak itu pahalanya ya seperti menanam sebutir biji ya, kemudian biji itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah setiap tangkainya ada tumbuh lagi 100
biji. Kayak apa sih pahalanya? Masya Allah, begitu sangat Allah memberikan pahala buat yang mau berinfak. Amin. Ya, jangan amin, tapi dilakukan Kang, itu ya. Kemudian Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Baik anak-anak, ayo kita pelajari manfaat infak yang pertama. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena infak merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah. Benar sekali anak-anak, ketika kita mau berinfak, menyisihkan rezeki kita, uang kita, harta benda kita, pastinya kita akan menjadi manusia yang lebih baik, tambah ketakwaan kita, tambah keimanan kita, sehingga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua atau yang B, manfaat infak melatih kepedulian sosial. Melatih kepedulian sosial. Bagi siapa? Bagi pemberi infak dan sedekah, berbagi, saling berempati, saling memahami kondisi di wilayahnya masing-masing. Mungkin ada yang kekurangan harta benda, perlu kita bantu. Inilah yang menumbuhkan rasa kepedulian sosial kita buat orang-orang di sekeliling kita. Manfaat infak yang ketiga adalah memanjangkan usia atau umur manusia. Bahagia rasanya ketika umur kita dipanjangkan oleh Allah dengan dan untuk beribadah kepadanya. Semoga kita semuanya umur kita dipanjangkan, diberikan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sudah melihat ya pemaparan materi dari video pembelajaran ini. Sekarang saatnya kalian melanjutkan lagi dengan cara mencermati lagi, ya, membaca ulang kembali. Kalau tadi kan media pembelajaran ini hanya sekedar sepenggal kalimat. Untuk keterangan lebih panjang dan memahamkan kalian, dibuka bukunya halaman berapa, coba dibaca. Halaman 54 dan 55. Silakan dicermati, dibaca, ya, dipahami, direnungkan. Jadi mulai manfaat zakat fitrah dan manfaat infak. Silakan dibaca, direnungkan, dicermati. Manfaat zakat fitrah dan manfaat berinfak. Kira-kira ada nggak sih yang masih belum paham dari yang kamu baca tadi? Coba saya ingin tahu. Ada nggak? Iya, Mas Saiful, gimana Mas Saiful? Maksudnya mengeluarkan sebelum Idul Fitri, berarti itu zakat fitrah ya? Zakat fitrah ya? Jadi kalau sudah mulai memasuki bulan Ramadan, umat Islam sudah boleh diperkenankan untuk membayar zakat fitrah. Tapi afdolnya ketika malam Idul Fitri, nanti malam puasa terakhir, berarti nanti malam itu afdolnya mengeluarkan zakat fitrah sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Lah kalau setelah sholat Idul Fitri, hukumnya bukan zakat fitrah lagi, tapi hukumnya sedekah. Apa hukumnya Mas Bintang?
sedekah. Ya, hukumnya sedekah. Ada lagi pertanyaan dari kalian? Ayo. Oh iya, kamu silahkan. Apa pertanyaannya? Tidak syak atau ragu itu apa? Kamu diberikan infak, zakat fitrah, sedekah sama orang. Gak usah ragu untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya atas pemberiannya. Itu. Selanjutnya, setelah kalian membaca, kemudian saya memberikan pertanyaan kepada kalian. Sekarang saatnya kalian tak suruh untuk berdiskusi. Ini pas ini. Dibuat diskusi satu kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Kalian tentang manfaat zakat fitrah, kalian tentang manfaat berinfak, kalian tentang manfaat zakat fitrah, kalian tentang manfaat berinfak, dan kalian kelompok terakhir tentang manfaat berinfak atau zakat fitrah ya. Zakat fitrah ya sini ya. Ya. Oke. Silakan dibentuk saling berhadapan-hadapan, mejanya tolong dirubah. Mejanya. Baiklah anak-anak, kalau memang sudah selesai, sekarang saatnya kalian yang pertama kali adalah untuk membacakan hasil diskusi, hasil resumnya. Oke, dari kelompok zakat fitrah, ada yang berani maju enggak? Yuk, tunjuk jari. Rafka, yuk maju sini. Manfaat utama zakat fitrah adalah membersihkan jiwa. Manfaat zakat fitrah diantaranya sebagai berikut. A. Menolong orang yang lemah. B. Membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. C. Mendidik diri dari sifat pemurah dan akhlak terpuji. D. Sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Tidak syak atau ragu. F. Guna menjaga kejahatan. G. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta. Oke, tepuk tangan kepada teman kalian Mas Rafka. Meskipun agak kurang serius ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Tapi sudah bagus kok ya. Sudah bagus, sudah mau maju. Sekarang perwakilan dari kelompok manfaat berinfak. Siapa yang maju? Ya, Fadia, silakan. Manfaat berinfak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih tepuk tangannya dong buat Mbak Fadia. Sudah bisa akhirnya ya, dari hasil diskusi kemudian dijadikan satu buah resuman, dan kalian tak suruh maju untuk mengemukakan hasilnya. Sudah baik, sudah bagus. Terima kasih buat kalian. Sekarang saatnya Pak Ustadz kepingin saya butuh dua anak untuk membaca dalil tentang manfaat zakat fitrah. Ada yang mau maju? Ayo. Ayo silakan ke sini. Pak Ustadz mau dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratal lis-shaimi wa tu'matal lil masakin faman addaha qabla sholati fahiya zakatun
maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqati. Yuk, yang membaca dalil dan melafalkan dalil manfaat berinfak. Ada yang bisa? Iya, silakan untuk Mas Dafiq. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Pinter banget tepuk tangan ini Mas Dafiq. Tadi bacaannya dari Mas Didan dan juga Mas Dafiq sudah bagus, sudah fasih, ya, sudah lancar, gitu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mau bersedia maju pada hari ini dalam materi manfaat zakat fitrah dan manfaat berinfak. Anak-anak, setelah dari awal sampai saat ini mungkin kalian agak sedikit jenuh, kemudian agak sedikit capek gitu ya. Bagaimana kalau kita ada gerakan lucu seru-seruan namanya ice breaking. Ini untuk apa? Menyemangati kembali kalian. Pak Ustadz sudah menemukan ice breaking yang pas buat kalian pada siang hari ini. Yuk semuanya berdiri. Ikuti yang ada dalam video. Yang menghadap ke utara bisa menghadap ke selatan, menghadap ke kamera, menghadap ke layar. Iya, oke. Silakan ya. Oke anak-anak, siap untuk ice breaking. Banana, pil banana, banana, shake banana, eat banana, banana, close banana. Terus banana. Bertepuk tangan. Tangan dipegang ibu. Buka tutup tangan di bahu dinding. Tutup buka tutup menjadi patung. Setelah resume sudah dibacakan, membaca dalil sudah, pastinya saatnya kita akan menyimpulkan dari materi zakat fitrah dan materi manfaat berinfak. Siapa yang bisa menyimpulkan? Manfaat zakat fitrah yang pertama ialah membersihkan jiwa. Manfaat zakat fitrah diantaranya menolong orang yang lemah, membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji, sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah, tidak syok atau ragu, guna menjaga kesehatan, guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta. Ya, tepuk tangan yang paling istimewa untuk Kak Puput. Oke, tepuk tangannya. Tepuk tangannya paling istimewa, tepuk tangan. Manfaat infak yaitu mendekatkan diri kepada Allah, melatih kepedulian sosial, memanjangkan usia manusia,
ikut meringankan beban orang lain, dapat membangun sarana ibadah, dapat menambah sumber daya untuk dakwah Islamiyah, dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Sudah? Terima kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Oke, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang manfaat zakat fitrah dan manfaat berinfak, ya, yang pastinya manfaat zakat fitrah adalah untuk apa? Untuk apa? Membersihkan jiwa. Apa? Manfaat zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa. Untuk membersihkan jiwa. Manfaat zakat fitrah yang pertama apa? Yuk, bareng-bareng nomor 1. Menolong orang yang lemah. Yang kedua, laki-laki, yuk, suaranya mana? Membersihkan diri dari sifat kikir dan tercela. Yang ketiga, mendidik diri dari sifat pemurah dan berakhlak terpuji. Sudah paham semuanya? Sekarang kita ke manfaat berinfak. Manfaat berinfak itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatnya berinfak apa coba? 1. Manfaat berinfak adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, memanjangkan usia manusia atau umur. Yang keempat, ikut meringankan beban orang lain. Itulah refleksi. Kita pengulasan kembali materi yang sudah kita pelajari. Silahkan untuk nanti belajar lagi di rumah. Untuk materi yang akan datang, ya, adalah materinya tentang manfaat sedekah. Halaman berapa? 55. Perbuatan yang namanya sedekah itu apa? Manfaat sedekah adalah di situ apa? Materi besok. Ayo, materi minggu depan. Ayo dibaca. Apa coba manfaat sedekah? Bersedekah adalah betul, perbuatan yang penuh dengan faedah bagi orang yang melaksanakan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah gitu ya. Ini untuk materi besok. Kemudian kita akan kembali ke doa penutup ya. Doa penutupnya nanti akan bersama-sama dari kalian dengan membaca surat Wal Asri atau Al-Asr ya. Ya. Silakan bukunya bisa dikemas ke dalam tas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak-anak, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Belajar yang
rajin dan semangat di rumah. Jangan lupa pula, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Oke ya. Semoga kita semuanya dapat bertemu kembali di lain kesempatan, pertemuan yang akan datang. Tentang apa? Materinya manfaat sedekah. Itu ya. Terima kasih Pak Ustadz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.